sebetulnya memang konsep ekonomi yang seperti apa sih yang ditawarkan oleh komunisme gitu? Maksudnya dari hal itu, dari isu kesejahteraan itu menjadi hal yang dulu pernah bahkan menarik simpati banyak masyarakat ya. Meskipun harus berbuat kebengisan dan sebagainya. Itu gimana tuh, Bang Egawan? Emang konsep ekonomi apa yang ditawarkan sebetulnya? Ya, bismillah. Terkait komunisme ya, memang benar apa yang tadi disampaikan oleh Akang dan Kang Lutfi, bahwasanya komunisme atau sosialisme ini lahir dari keresahan, istilahnya keresahan terhadap kondisi terutama perekonomian yang terjadi atau di bawah sistem kapitalisme. Nah, ini Karl Marx sendiri menyatakannya di dalam bukunya gitu ya. Judul itu Contribution to a Critique of Political Economy gitu. Jadi memang di sini lahir sebagai antitesa terhadap ekonomi kapitalisme yang satu itu. Nah, ide dasar ataupun apa sih yang ditawarkan dari ideologi komunisme ini, terutama di bidang politiknya, memang ada tiga prinsip yang ditawarkan, dan itu pun sekaligus membedakan gerakan-gerakan sosialisme atau komunis yang ada di seluruh dunia. Nah, ini prinsip yang pertama itu adalah mewujudkan kesamaan atau equality secara real, yang mana di sini tujuannya itu kan kalau kita sering dengar tuh sama rata sama rasa gitu ya. Ya, itu yang paling terkenal kan? Ya, yang paling terkenal itu kan. Nah, ini lahir karena memang ketimpangan yang terjadi di dalam sistem ekonomi kapitalisme gitu ya, di mana kalau orang sosialis di sini menyatakan sebagai sosialis itu menyatakan kapitalis itu sebagai bourgeois gitu ya, atau pemilik modal gitu ya. Nah, dan proletar itu ketimpangannya sangat jauh gitu ya, sehingga di sini mereka menawarkan prinsip yaitu untuk mewujudkan kesamaan atau equality secara real gitu ya. Terkait pandangan ini pun memang di antara aliran-aliran komunis atau sosialis itu terdapat beberapa perbedaan gitu ya. Ada yang menyatakan persamaannya itu secara matematika gitu ya. Jadi setiap orang kalau dapat dua semua gitu. Nah, baik antara dokter maupun petani itu kalau dikasih dia dapat dua, semua orang sama, itu yang matematis. Ada yang juga berdasarkan kepada kemampuan gitu ya, jadi mampunya mengerjakan demikian ya dikerjakan demikian, atau misalnya pembagiannya berdasarkan kebutuhan, misalnya kebutuhan seorang dokter akan peralatan medis dan yang lainnya, nah itu dipenuhi. Nah itu Oke. Yang kedua itu yang ditawarkan itu adalah penghapusan kepemilikan individu ya. Karena ini pun merupakan kritikan terhadap ekonomi kapitalisme yang mengusung kebebasan kepemilikan atau free market, yang itu sebenarnya menimbulkan laissez-faire ya, atau persaingan secara bebas gitu. Nah, di sini komunisme atau sosialisme menawarkan gagasan untuk penghapusan kepemilikan individu. Jadi baik keseluruhan maupun sebagian. Jadi alat-alat produksi ya terutama ataupun yang lainnya itu dikuasai oleh negara. Jadi seseorang itu tidak bisa memiliki alat produksi ataupun modal yang ada gitu ya, sehingga itu diatur oleh negara. Terkait ya perbedaan nantinya ke aliran-aliran, ada yang menyatakan sama sekali dihapusnya gitu ya. Ada yang menyatakan bahwa penghapusan itu hanya lahan pertanian saja gitu ya, atau yang menyatakan yang dihapus itu hanya kepemilikan barang modal gitu ya, atau faktor produksi. Kalau untuk konsumsi mah diperbolehkan gitu. Nah, terlepas dari itu semua, tapi yang ditawarkan itu adalah penghapusan kepemilikan individu. Nah, yang ketiga itu
adalah pengaturan atau mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Jadi di sini yang ditawarkannya itu adalah penghapusan kelas-kelas gitu ya, karena tadi efek ketimpangan yang parah di sistem ekonomi kapitalisme. Nah, ini menawarkan sistem komunisme ini menawarkan pengaturan yang berbeda kelas gitu ya, penghapusan kelas jadi tidak ada kelas-kelas gitu ya antara bonus proletar, jadi semuanya kolektif. Itu untuk awalan Bang, terkait dengan apa sih yang ditawarkan oleh ideologi ataupun sistem ekonomi komunis sosialis. Oke. Jadi memang menjanjikan kesetaraan ya, yang mana dipandang sebelumnya hegemoni para kapitalis ya, dengan sistem kapitalismenya itu justru yang menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi hancur gitu ya. Barangkali begitu ya Bang ya? Iya betul. Oke. Ketimpangan cukup tinggi. Ya, tapi kan di satu sisi sebetulnya kita tahu bahwa di negeri komunis itu kita kenal diktator dan tangan besi gitu ya. Apakah janji kesetaraan itu memang menjadi hal yang cukup kuat untuk menggadaikan, dalam tanda kutip, dalam perspektif orang-orang ini? Saya lagi masuk coba ke perspektif ini dulu ya, umum dulu. Dengan demi kesetaraan itu kemudian lantas orang mengabaikan, tanda kutip, kebebasan gitu ya. Nah, untuk membahas itu saya mau tanya ke Bang Rifan. Bang Rifan nih. Ya, kalau kita melihat ya, itu harus kita kembalikan kepada prinsip dasar sosialisme komunis. Karena kalau seandainya kita melihat fakta yang terjadi di lapangan saat ini, itu berbeda sekali terhadap teori yang mereka sampaikan. Kan mereka sering menggembor-gemborkan sama rata sama rasa kan. Nah ini kalau kita lihat di lapangan kan jauh panggang daripada api kan. Ini bisa dilihat teman-teman juga kalau pernah melihat ya di berbagai peristiwa itu kelihatan bahwa ini bertolak belakang dengan apa yang selalu mereka gembor-gemborkan. Misal contohnya sama rata sama rasa. Tapi di lain sisi itu hak-hak dari para masyarakat, dari para buruh itu cenderung tidak sebagaimana mestinya, tidak sebagaimana janji yang mereka sampaikan. Jadi tidak, kurang lebih ya hampir sama saja. Karena ya memang dari segi prinsip dasar mereka itu kan dari satu tokoh bahkan beberapa tokoh kan. Ini kita lihat sekali dari mereka pun yang katanya memiliki pandangan yang sama, ini juga sering bertolak belakang. Nah, bagaimana seandainya mereka bisa